Oke, hari ini yang sudah bergabung ada 14 itu termasuk saya ya. Saya ada 2 akun di sini. Tolong segera bergabung yang lainnya ya. Karena akan segera saya mulai. Ini waktu kita tidak banyak, hanya ya paling enggak 30 menit kita meeting, kemudian sisa waktu kita gunakan untuk mengerjakan tugas, gitu ya. Saya tunggu yang lain atau sambil menunggu yang lain saya langsung mulai saja ya. Oke. Saya share dulu screen saya ya. Saya share screen saya share, kemudian kalian direkam gini nyaman nggak ini? Nggak apa-apa ya. Menghadapnya kemana biar ini? Oke, saya share screen saya ya. Saya share screen. Di dalam di Microsoft Teams saya sudah menge-share materi ya. Ada materi ini apa? Persamaan garis singgung. Oh, baru persamaan garis singgung. Yang aplikasi belum ya? Oke, yang berarti sekarang yang aplikasi. Saya share yang aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan trigonometri. Nah, ini langsung saja saya kasih linknya di sini di kelas material aplikasi turunan trigonometri. Oke. Nah, ini hari ini yang akan kalian pelajari aplikasi turunan trigonometri. Nah, sebetulnya setiap materi itu bisa kalian akses di sini di files kelas material. Di sini berisi semua modul-modul dari saya. Ya, ada limit trigono, ada limit tak hingga, limit trigono, turunan trigono dan aplikasi turunan. Kita langsung saja masuk ke aplikasi turunan yang pertama. Karena ini mengulang ya, saya buka saja whiteboard saya. Nah, pakai whiteboard aja ya. Ini saya Oke, ini yang kemarin. Ini persamaan garis singgung ya. Ini kita mengulang yang persamaan garis singgung dulu. Persamaan garis singgung. Sebentar. Judulnya persamaan garis singgung. Saya judulnya taruh atas saja. Nah, masih ingat nggak bagaimana cara mencari persamaan garis singgung pada suatu fungsi? Ini hampir sama dengan kelas 11 ya. Yang pertama kita cari apa dulu? Nah, misalkan saya punya fungsi y sama dengan fx. Aduh, ini nanti kalau jatuh saya turunkan dulu ya. Kan kita belum butuh ini. Nah, misalkan saya punya y sama dengan fx. Y sama dengan fx, maka gradien garis singgungnya apa? Gradien garis singgungnya adalah, kita cari dulu gradien garis singgungnya. F aksen X1 ya, X1, Y1 itu titik singgungnya. Titik singgungnya
X1, Y1. Maka gradien garis singgungnya X aksen X1. Nah, setelah itu, setelah ketemu M, kita masukkan ke persamaan garis singgung. PGS-nya berarti apa? Y min Y1 sama dengan M kali. Nah, ini kita sudah pelajari ya kemarin. Hari Senin. Hari apa ya? Selasa ya, Selasa. Hari Selasa sudah kita pelajari dan sudah saya kasih tugas. Coba saya cek tugas kalian. Tugas kalian saya cek ya. Coba di sini tugas PGS. Ini Albert. Albert, tugasnya Albert. Saya cari yang tugasnya tulisannya bagus di sana. Siapa ya? Siapa yang tulisannya bagus ya? Tugas individu PGS. Nah, inilah lumayan lah ini. Oke. Coba kita bahas ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan cos 2x min pi per 6 di titik 0,5 akar 3. Berarti kita harus cari dulu apa? Turunannya ya. Turunan dari cos apa? Min sin ya. Ini sudah betul ya? Oh, benar nggak itu tulisan turunannya seperti itu? Fx sama dengan cos 2x min pi per 6. Berarti turunannya min 2 sin 2x min pi per 6, betul ya? Betul? Betul. Setelah itu kita masukkan. Ini mungkin ada salah soal ya, harusnya 0,1. Oh enggak salah. M sama dengan F aksen X. X-nya diganti 0. Jadi ketemu 1, betul ya? Nah, setelah itu kita masukkan ke Y min Y1, M kali sama dengan M kali X min X1. Betul. Nah, ini sudah betul. Oke. Kemudian tentukan PGS pada kurva sejajar, dua garis sejajar, misalkan gradiennya M1 sama M2. Maka gradiennya bagaimana? Dua garis tersebut. M1 sama dengan M2. Nah, nanti selanjutnya sama. Kemudian kalau tegak lurus, M1 dengan M2 hubungannya bagaimana? M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M2 sama dengan min seper M1 gitu ya. Ini nanti saja saya koreksi. Nah, itu mengulang minggu lalu ya. Pertemuan kemarin, bukan minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, aplikasi turunan trigonometri. Saya buka modul saya dulu. Saya sebelumnya belum tanya ya. Yang IPA 6 sampai apa ya? Yang IPA 6 sampai apa? Saya kok nggak tanya tadi. Sebentar, saya buka modul saya. Aplikasi turunan trigonometri. Oh, limit tak hingga trigonometri. Oh, baru limit ya? Belum masuk turun. Walah, kita sudah melompat jauh ya. Ya sudah. Kita limit sudah selesai. Sudah ulangan juga kan kemarin? Turunan juga udah ulangan. Tidak apa-apa mengikuti ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana aplikasi turunan dari fungsi trigonometri? Nah, ini sama juga dengan kelas 11 juga, sama. Kalau kelas 11 aplikasi turunan aljabar ya. Kalau kelas 12 masuk di trigonometri. Jadi diterapkan di trigonometri. Nah, bagaimana aplikasinya turunan trigonometri? Sama. Kita bisa dengan turunan pertama dapat kita tentukan apa? Interval fungsi naik atau turun, lokal maksimum atau minimum. Itu dari turunan pertama. Dari turunan kedua kita bisa menentukan kecekungan atau concavity. Kemudian bisa juga ditentukan titik beloknya.
Nah, sebagai gambarannya saya coba bukakan ini aja Desmos ya. Saya buka Desmos dulu. Nah, misalnya saya punya Y sama dengan berapa ya? Sin X aja, sin X. Sin X. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini saya batasi aja. Stepnya dari min 5 sampai 5. Biar agak besar. Ini dari min 2 sampai 2. Oke. Gini ya. Oh, kayaknya kurang ini ya. Ini dari min 6 sampai 6. Stepnya 1 ya, stepnya 1. Ini juga stepnya 1. Oke, gini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X ya. Ini bilangan real ya. Sebetulnya kalau X-nya 0, saya mulai dari 0 aja ya biar gampang ya. Saya dari 0 sampai 6. 0 kemudian sampai berapa? 8. Nah, seperti ini ya. Tapi malah nggak kelihatan. Ini dari min 1 aja, min 1. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 di sini ya. 0,0. Nah, biasanya kalian lebih seringnya menggunakan pi ya di sini ya. Nah, ini 3, kenapa di sini pi, 0? 3 pi itu berapa pi? 3,14 kan? Jadi di 3,14 di sini adalah titiknya pi, 0 ya. Pi, 0. Di sini titiknya berapa? Pi per 2,1 ya, pi per 2,1. Kemudian di sini titiknya 3 pi per 2, ini 2 pi. Jadi dari 0 sampai 2 pi. 2 pi itu berarti 6,28. Jadi 3,14 kali 2. Nah, coba kita lihat grafiknya. Ya. Ini naik. Mulai dari naik dulu, dari 0 naik, turun, terus naik lagi. Nah, naik turun ini bisa dicek menggunakan turunan pertama ya. Kalau turunan pertamanya positif, maka fungsinya naik apa turun? Ya. Kalau turunan pertamanya positif, fungsinya naik apa turun? Ya. Naik ya. Naik kalau f aksen x-nya positif. Turun kalau f aksen x-nya negatif. Nah, gitu. Di saat fungsinya naik, maka turunannya positif. Di saat fungsinya turun, turunannya negatif. Nah, kemudian di sini juga ada, ini kalau ada perubahan dari naik menjadi turun, maka di sini ada titik maksimum. Namanya lokal maksimum. Ya, lokal maksimum. Nah, lokal maksimum itu terjadi kalau ada perubahan dari naik menjadi turun. Kemudian kalau ada perubahan dari turun menjadi naik, ini namanya apa? Lokal minimum. Oke, lokal minimum. Dari turun menjadi naik. Nah, sekarang kecekungan. Kecekungan itu aplikasi dari turunan kedua. Kalau tadi lokal maksimum, lokal minimum aplikasi dari turunan pertama. Sekarang kecekungan. Di sini coba kita lihat grafiknya. Di sini cekungnya menghadap ke bawah, kemudian ini cekungnya menghadap ke atas. Nah, cekungnya menghadap ke bawah itu berarti turunan keduanya negatif. Kecekungannya menghadap ke atas berarti turunan keduanya positif.
Jadi dari turunan kedua. Nih. Saya buka aja ya. Dari turunan kedua. Ya. Nah, ini kalau ada perubahan kecekungan dari cekung ke bawah, kemudian di sini berubah menjadi cekung ke atas, maka di sini disebut titik belok. Atau sebaliknya, dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, di sini juga titik belok. Jadi di sini titik belok, ini juga titik belok, ini juga titik belok. Ada titik belok, ada titik balik maksimum atau minimum. Ya. Sampai sini udah mengerti ya? Dari grafiknya bisa kita lihat di interval mana dia maksimum, di interval mana cekung ke bawah, di interval mana cekung ke atas, di interval mana dia naik, di interval mana dia turun. Ya. Sekarang kita aplikasikan, kita terapkan. Ini siapa yang mau give control ini? Presenting siapa ini? Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya, biar kalian mengerti. Langsung ke contoh. Misalnya kita punya fx sama dengan sin 2x. X-nya dari 0 sampai 2pi. Kita disuruh menentukan interval di mana f naik dan turun. Kemudian di lokal maksimum dan lokal minimum. Kita disuruh mencari lokal maksimum, lokal minimum. Tadi lokal maksimum kalau ada perubahan apa? Dari naik menjadi turun. Lokal minimum kalau ada perubahan dari turun menjadi naik. Oke. Kemudian yang C interval di mana f cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kemudian titik belok, kemudian gambar grafiknya. Nah, kita mulai dari mana mengerjakannya? Cari dulu f aksennya ya. Fx sama dengan sin 2x. Maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x ya. Fx sama dengan sin 2x. Kita cari dulu f aksennya. Kemudian disama dengankan 0. Ya. 2 cos 2x sama dengan 0. Jadi cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan cos 90. Kenapa cos 90? Cos yang nilainya 0 adalah 90. Kalian masih ingat bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan trigono? Kalau saya punya cos x sama dengan cos alfa, bagaimana menentukan x-nya? X sama dengan apa? Alfa plus K kali, atau X sama dengan min alfa plus K kali, ya, ini ya, ini ada X1, X2. Ini yang kita pakai ya. Nah, berarti ini cos 2X sama dengan cos 90. Berarti X-nya itu adalah 2X, alfanya adalah 90. Sehingga kita masukkan ke sini 2X sama dengan 90 plus K kali 360, atau 2X sama dengan min 90 plus K kali 360. Kemudian dibagi 2 semua, ketemu X-nya 45 plus K kali 180, atau X-nya min 45 plus K kali 180. Nah, setelah itu kita cek. Kita cek untuk nilai K. Mulai dari K-nya 0. Ya. X1-nya ketemunya berapa kalau K-nya 0? K-nya 0 berapa? Ini X1, ini X2. Kalau K-nya 0, X1-nya ketemu 45. Ya, 45 plus K kali 180, K-nya 0, 0 kali 180 berapa? 0. X2-nya ketemu berapa? Negatif 45. Di sini kenapa TM? Karena tidak memenuhi. Di sini tadi yang diminta adalah yang 0 sampai 2pi, ya kan? Jadi kalau min 45 itu berarti tidak memenuhi ya, karena negatif. Nah, tidak memenuhi. Sekarang K-nya 1.
K-nya 1 masukkan 1 kali 180 ditambah 45 derajat. Berarti 225. X2-nya K-nya 1 berarti 135. Masih memenuhi ya? Kalau masih memenuhi kita lanjut K-nya 2. K-nya 2. K masukkan 2 berarti X1-nya ketemu berapa? Ketemu berapa X1-nya? 405 ya, 360 tambah 45. Ini kenapa TM? Karena lebih dari 2. Iya, karena lebih dari 360 derajat. Nah, X2-nya ketemu 315. Nah, jadi yang memenuhi adalah 45, 225, 135, 315. Nah, 0 kita buat garis bilangan ya. Dari 0 sampai 360 kita buat garis bilangan. Kemudian kita cek daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Ngeceknya bagaimana? Kita ambil saja satu, misalnya saya ambil yang antara 0 sampai 45 berapa? 30 ya. X-nya 30 masukkan. Saya masukkan X-nya 30. Masukkan kemana? Masukkan ke Fx apa F aksen X? F aksen X ya, F aksen 30 berapa? Berarti di sini F aksen X-nya tadi 2 cos 2X. 2 cos 2 kali 30 derajat. Berapa ini? 2 kali cos 60. Berapa? 2 kali setengah. Berapa? 1 ya. Ketemunya positif apa negatif? Nah, berarti ini positif. Setelah itu selang-seling aja, nggak usah ambil sampel. Berarti setelah positif di sini negatif, positif, negatif, positif gitu. Ya. Positif berarti fungsinya naik apa turun? Naik ya. Negatif berarti fungsinya turun, positif lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, dari sini bisa kita lihat di interval mana dia naik dan di interval mana dia turun. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan nomor A, F naik pada interval berapa? 0 sampai 45 derajat. Interval berapa lagi naik? 135 sampai 225 derajat. Interval berapa lagi? 315 sampai 360. Nah, F turun pada interval berapa? 45 sampai 135 derajat. Interval berapa lagi? 225 sampai 315. Jadi, menjawab pertanyaan yang pertama, F naik pada interval 0 sampai 45, 135 diubah ke dalam pi. Ya, diubah ke dalam pi. Kemudian B, kita menentukan lokal maksimum. Tadi lokal maksimum. Nah, coba kita cek. Ini naik kemudian turun, berarti maksimum apa minimum? Maksimum ya, ini max. Turun kemudian naik. Di sini min, naik kemudian turun. Maksimum, kemudian di sini minimum. Oke. Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Jadi kita peroleh lokal maksimumnya adalah di X sama dengan 45 dan di X sama dengan 225. Nah, kita masukkan ke Fx. Fx tadi apa? Fx sama dengan sin 2x. Nah, Fp per 4 ketemunya 1. Ya, kita bisa cek juga Fp per 4 tadi apa? Sin 2 kali pi per 4. Nah, ini berarti sin pi per 2 berapa? 1 ya. Fp per 4 ketemu 1, F5pi per 4 ketemu 1. Jadi lokal maksimumnya ada di titik pi per 4,1 dan 5pi per 4,1. Lokal minimumnya kita masukkan juga di Fx, ketemunya min 1. Jadi lokal minimumnya ada di titik berapa? 3 per 4 pi, min 1 dan
7/4 Pi, min 1. Ini. Sampai sini yang interval naik turun dan lokal maksimum minimum sudah mengerti ya bagaimana cara mencarinya. Nah, nanti kamu pelajari lagi di modul. Oke. Kemudian kecekungannya. Kecekungan diperoleh kalau F double aksennya 0. Jadi setelah diturunan tadi turunan pertama, sekarang diturunkan lagi menjadi turunan kedua. Nah, tadi F aksen X-nya apa? Min 2 cos. Oh, saya kebalik ya? Min 2. Oh, nggak ada minnya ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada minnya. 2 cos 2X ya. Setelah diturunkan lagi, F double aksennya adalah turunan dari cos apa? Min sin ya, jadi min 2 kali 2 4 sin 2x. Nah, min 4 sin 2x. Oke. Sama dengan kan 0. Kemudian sin 2x-nya sama dengan 0. Nah, sin berapa yang nilainya 0? Sin 0 ya, sin 0. Jadi sin 2x sama dengan sin 0. Masih ingat ya? Yang persamaan trigono, kalau ada sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya apa? Alfa plus K kali ya 360 atau 2pi, atau X2-nya Pi min alfa 180 min alfa plus K kali nih ya. Jadi kita masukkan di sini X-nya adalah 2X, alfanya adalah 0. Nah, jadi 2X sama dengan 0 plus K kali 360, atau 2X sama dengan 180 kurangi 0 ya, kurangi alfa plus K kali 360. Dibagi 2, ketemu X-nya 0 plus K kali 180, atau X-nya 90 plus K kali 180. Masukkan K-nya 0 dan 1. Kenapa tidak dilanjutkannya 2? Karena kalau sudah dilanjutkannya 2, sudah tidak memenuhi ya, sudah melebihi 360 derajat. Jadi selesai sampai 1. Nah, kita buat garis bilangan seperti tadi. Kita cek mana yang mana yang positif, mana yang negatif. Ya. Caranya bagaimana? Dengan mengambil sebuah titik. Misalnya 30 ya. 30 masukkan kemana? F double aksen. Ke F double aksen. F double aksennya di ini. Coba kita masukkan. Min 4 sin 2 kali 30. Min 4 kali sin 60. Ketemunya negatif apa positif? Negatif ya. Kita cuma butuh negatif apa positif. Nah, negatif. Kalau negatif berarti grafiknya cekungnya ke bawah. Kemudian selang-seling, positif, negatif, positif. Positif berarti grafiknya cekungnya ke atas. Nah, dan seterusnya. Gitu ya, untuk mencari kecekungan. Nah, jadi di sini bisa kita peroleh F-nya akan cekung ke bawah itu pada interval mana? 0 sampai 90 dan berapa lagi? 180 sampai 270. Fx-nya akan cekung ke atas pada interval mana? 90 sampai 180 atau 270 sampai 360. Nah, ini ya. F cekung kecekungan. Nah, dari sini tadi nanti akan bisa kita cari titik beloknya. Titik belok tadi apa? Terjadi jika ada perubahan kecekungan. Dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, berarti di sini nanti ada titik beloknya. Ini ada titik belok, di sini juga titik belok, ini juga titik belok. Karena terjadi perubahan kecekungan ya. Nah, jawaban yang di titik beloknya di X sama dengan Pi per 2, kemudian Pi, kemudian 3Pi per 2. Nah, kita masukkan ke Fx. Fp per 2. Masukkan ke sin 2 kali Pi per 2. Ketemunya berapa sin Pi? 0 ya? 0. Oke.
Ketemunya 0 semua ini. Jadi titik beloknya ada di mana? Pi per 2,0, pi, 0, 3 pi per 2,0. Oke, ini titik beloknya. Nah, setelah itu kan bisa kita buat grafiknya. Grafiknya seperti apa? Tadi fungsinya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus cekungnya menghadap ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas, gitu ya. Nah, ini adalah grafiknya. Oke, sampai sini udah mengerti ya? Ya, dari mencari interval naik turun, lokal maksimum minimum, kemudian apa lagi tadi? Kecekungan, titik belok, grafik, ya. Sudah mengerti ya? Oke, kalau begitu ini ada latihan soal. Ada latihan soal. Kita kerjakan ya. Kalian coba pilih soal nomor berapa? Nomor 1. 6. 6. Oh, 6. Nomor 6. Coba kalian cari. Kalian yang ngerjakannya nanti maju ya. Ya. Saya juga akan buatkan tugas ya. Untuk tugas mau soal nomor berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak usah banyak-banyak. 1 aja cukup. Nomor berapa? Ya. Nomor 2 aja ya, sama dengan IPA 2 kemarin ya, biar saya nggak buat soal lagi. Ya. Nomor 2, paling gampang itu kemarin IPA 2 yang milih. Ya, untuk yang nomor 1 kalian buat, untuk yang nomor 6 kalian coba buat dulu, nanti maju salah satu. Untuk yang nomor 2 saya buat untuk tugas. 1 soal aja tugasnya, nggak usah banyak-banyak. Kita pilih tugas aplikasi turunan. Nah, tugasnya ini tugas aplikasi turunan. Ini student only general. Oke, tugasnya sudah saya buat yang aplikasi turunan 1 soal nomor 2. Oke, silakan untuk yang nomor 6 tadi. Nomor 6 tadi soalnya apa? Coba saya cek. Fx sama dengan 2 sin 3x min pi per 6. Saya tulis di sini ya. Fx sama dengan apa tadi? 2 sin 3x min pi per 6. Oh. 2 sin 3x min pi per 6. Oke, ini kamu coba. Ya, silakan yang sudah bisa langsung maju. Nyari X-nya dulu boleh. Kemudian nanti yang nyari lokal maksimum, lokal minimum yang lain. Ya. Boleh. Ayo, segera biar waktunya Anda habis. Yang di rumah juga ikut mencoba ya. Yang di rumah ikut mencoba. Atau mungkin saya bisa share whiteboard.
biar yang di rumah ikut nulis ya. Saya share whiteboard aja ya. Saya share whiteboard, ini saya tutup dulu, saya share whiteboardnya. Oke. Oke, ini. Nah, silahkan yang di rumah boleh coret-coret whiteboard saya. Ketemunya F aksennya X-nya apa dulu? Nah, ini saya open in up aja ya. Get the Windows up, open the app. Nah, ini kalian boleh coret-coret whiteboard saya. Nah, ini sudah ada yang join. Sudah ada yang join ya. Kalian boleh coret-coret whiteboard saya. Tadi soalnya tadi apa tadi? Fx sama dengan, tak tulis di sini aja. Fx sama dengan apa? 2 sin 3x main paper. Nah, silakan cari dulu F. Oh, ini sudah ada yang nulis. Cari dulu F aksen X-nya ya. Waduh, ini pada coret-coret ini, nulisnya berantakan ya. Iya, ini siapa yang nulis ini? Men6X. Men6X. Mungkin yang di sini juga ikut maju aja di papan tulis. Di sini ada spidol. Nah, ini silakan. Kalian boleh maju. Nah, ini yang di rumah pada nulis berantakan ini. Men6X. Nah. Ini siapa ini fotonya, siapa ini? Junior. Berarti yang nulis junior. 6. Oke, yang di sini boleh ini maju ke depan. Ya, ini sudah betul. Ini siapa yang mencari turunannya ini sudah betul. Saya geser ke atas. Saya geser lagi ya. Nah. Oke. Yang di sini sudah ketemu belum? Nah, ini saya tulis lagi ya, biar ini masih pada nulis.
Iya, ini kelihatan ini Dito ini. Inisialnya LC ini. Laurentius Christian kan dia? atau memang harus satu orang yang nulisnya. Kalau bareng-bareng nanti malah tumpuk-tumpuk. Tahu? Ya, Dito, lanjutkan. Ya. Oke, terus ke bawah lagi. Tadi di sini ya. Yang di sini ada mau maju tidak? Ini ada spiral nih. Boleh maju. Ya, boleh. Kalau di sini nggak muncul ini, karena saya join pakai akun lain. Kalian sudah ada yang isi ini? Segera ya, yang kehadiran itu loh tadi. Asih. Ya. Oke. Ini itu apa maksudnya itu apa ini? Oh, masukkan K ya? Masukkan K. Oh, ini diapain ini?
Terus ya. No, ini yang di sini ada yang sudah ketemu belum? Silakan maju aja. Maju aja, nggak apa-apa. Ini nggak tahu nanti di recording muncul apa nggak yang whiteboard kolaborasi. Kemarin saya coba dengan IK2, whiteboard saya yang collaboration nggak muncul recordingnya pas di rekamannya. Sudah, Bu. Aduh. Ya, ini sudah ya. Jadi ketemunya apa tadi? Ya, sudah ya Dito. Berarti F naik pada interval berapa Dito? F, tak tuliskan. F naik pada interval berapa? Loh, ini masih nulis, katanya sudah. Oh, di sini. F naik pada interval. Ini nulis apa ini Dito nih? Pakai ketikan aja enggak apa-apa ini. Ada bisa ngetik di sini. Kalau kesulitan menggunakan pulpen ya, karena mungkin kalau di pakai HP kalian pakai jari ya, mungkin agak kesulitan. Jadi ini ada A ini untuk mengetik. Jadi di situ F naik pada interval berapa? Oh, F naik pada interval 0 sampai 40, 100 sampai 160, 22 berapa nih? 22 berapa? 229. Mungkin salah ketik. 280. 220 ya. Nah, F naik pada interval itu. Terus lokal maksimum dan lokal minimumnya berapa? Lokal maksimum, lokal minimum. Ya udah Dito, oh ini kita tunggu, ini masih ada yang nulis.
Nah, maksimum 40. Oh, itu baru X-nya ya. Titik maksimumnya belum. Oke, ya udah dilanjut di rumah ya. Dilanjut di rumah ya. Ini waktunya sudah hampir habis. Tinggal 3 menit ya. Saya juga mau ngajar lagi di sana, kan harus persiapan ya di lantai 2 saya. Ya. Pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya. Ini juga sudah banyak yang live, mungkin udah pada capek ya. Saya akhiri dulu, saya stop dulu. Ini whiteboardnya ya, saya stop dulu. Bentar, saya stop dulu. Aduh, mana tadi ya? Gimana cara memberhentikan whiteboard? Nah, oke. Saya akhiri dulu. Jangan lupa ada satu soal yang harus kalian kerjakan. Ada satu soal yang harus kalian kerjakan, tolong dikerjakan ya. Selamat pagi, see you. Ya, ini saya stop dulu recordnya. Saya stop.